Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita. Di sini saya akan menemani sekaligus menjadi moderator pada diskusi hari ini. Pada periode kali ini kita akan membahas topik yang berjudul Pendidikan Indonesia, masalah yang harus segera dibenahi. Kenapa sih kita mengambil topik ini? Karena topik ini itu sangat penting untuk dibahas karena menyangkut kualitas generasi bangsa berikutnya. Bersama saya telah hadir narasumber kita bernama Mutia Syafitri yang akan berbagi pandangan dan pengetahuannya melalui topik tersebut. Halo Kak Mutia. Boleh sebelum berdiskusi panjang perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Mutia Syafitri. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Terima kasih Kak Mutia. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Saya mau nanya nih. Pertama itu, jika kita melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini, banyak pihak menilai bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal sekolah atau gedung, tetapi juga kualitas hasil belajar siswa. Menurut Mutia, apa masalah terbesar pendidikan Indonesia saat ini? Oke, baik. Menurut saya, masalah terbesar pendidikan di Indonesia saat ini adalah kualitas pembelajaran siswa yang kurang merata. Banyak siswa yang naik kelas dan lulus sekolah, tetapi kemampuan membaca, memahami informasi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan ini masih rendah. Terus banyak penelitian yang mengatakan bahwa tingkat literasi dan numerasi di Indonesia ini perlu ditingkatkan seperti itu. Masalah ini tuh tentunya terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama itu masih ada sekolah yang berorientasi pada nilai ujian. Terus yang kedua, metode pembelajaran di Indonesia ini masih menekankan pada hafalan. Terus yang ketiga ini ketidakmerataan fasilitas yang ada di sekolah daerah perkotaan dan daerah yang terpencil. Akibatnya banyak siswa yang memiliki ijazah, namun ketika mereka terjun ke lapangan pekerjaan, mereka belum sempat menulis karena yang dibutuhkan dalam pekerjaan juga adalah cara berpikir mereka yang kritis. Jadi yang dibutuhkan itu pembelajaran hanya dengan kayak cuma belajar atau apa, tapi melakukan diskusi bareng itu ya, tadi yang dibutuhkan. Oke, yang kedua, mengapa kesenjangan pendidikan antara kota dan daerah masih menjadi masalah yang serius hingga sekarang? Oke, kesenjangan pendidikan terjadi karena adanya sumber daya pendidikan dan akses ini yang tidak merata, gitu kan. Bisa kita lihat di kota besar ini fasilitas di sekolahnya itu memadai, seperti adanya laboratorium, terus adanya perpustakaan yang lengkap, terus gurunya tercukupi seperti itu. Sedangkan di daerah terpencil ini malah sebaliknya. Selain itu, distribusi guru yang berkualitas atau berpengalaman ini juga tidak merata, gitu ya. Banyak guru yang berkualitas ini lebih memilih untuk mengajar di daerah perkotaan. Karena apa? Karena fasilitas yang di perkotaan ini lebih baik, gitu, lebih ada daripada daerah terpencil ini. Padahal kan setiap anak ini memiliki hak yang sama, gitu kan, untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Karena kalau misalnya gurunya aja berbeda kualitasnya, pasti yang didapat anak-anak juga berbeda seperti itu. Jadi fasilitas dan guru itu sangat penting untuk murid ya Kak. Jadi kalau misalkan fasilitas di kota seperti A, berarti fasilitas di desa juga bisa meratakan. Terus seperti juga gurunya juga, kalau misalkan gurunya berkualitas, lebih berkualitas misalkan di kota, berarti di desa juga harus mendapatkan guru yang berkualitas. Berarti dengan adanya gaji gurunya bisa meratakan ya Kak ya, kalau kayak gitu ya, biarin supaya guru juga tidak keberatan gitu buat mengajar di desa, karena kan emang kebutuhan juga kan banyak gitu, mungkin karena itu faktornya ya.
Oke, pertanyaan berikutnya, belakangan ini banyak masyarakat menilai bahwa siswa Indonesia terlalu fokus menghafal materi. Apakah pendapat tersebut benar? Pendapat tersebut ini memiliki sumber data yang cukup sebenarnya. Selama bertahun-tahun ini di Indonesia itu ditekankan metode hafalan. Contohnya di Indonesia ini kita ini sebagai siswa ini ditempatkan sebagai penerima informasi, bukan sebagai pencari informasi. Kayak misalnya kita di ujian ini fokus untuk menghafal jawaban, bukan malah mencari apa sih di balik jawaban ini gitu kan, atau memahami gitu kan. Padahal di era modern ini gitu kan, kemampuan yang dibutuhkan itu bukan sekedar menghafal informasi, tapi juga kreativitasnya, terus komunikasinya, kolaborasinya, dan berpikir kritisnya tentunya pastinya. Terus informasi saat ini kan udah mudah didapat ya, tetapi kemampuan menganalisis itu harus menjadi nilai tambah seperti itu. Karena pembelajaran perlu karena itu pembelajaran di Indonesia itu lebih ditekankan kepada diskusi seperti itu, komunikasi atau studi kasus. Outputnya itu siswa itu lebih bisa berpikir kritis. Jadi adanya diskusi atau enggak kayak mencari informasi diri kita sendiri bukan dari guru itu sangat penting ya, karena kan kebanyakan sekolah itu lebih kebanyakan guru yang menjelaskan dan murid mengambil informasi tersebut. Dan itu biasanya tidak sampai gak sih sama si murid itu. Oh jadi yang waktu itu kita sebagai siswa kita yang mencari informasi tersebut dan kita diskusikan, terus nanti dari situ kita memahami apa yang kita tahu, informasi yang disampaikan oleh murid itu. Emang karena ada sebagian murid itu tidak terlalu paham apa yang disampaikan guru, biasanya mereka tuh ada yang paham yang dijelasin sama temennya atau enggak dari ruang diskusi itu ya kayak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, seberapa penting peran guru dalam memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia? Tentunya sangat penting ya, karena kurikulum yang baik tidak akan berjalan secara optimal kalau guru ini tidak kompeten. Guru ini bukan cuma ngajarin materi doang, tapi guru juga bertugas untuk membentuk karakter dan pola pikir si siswa ini. Nah, sekarang ini tantangan yang dihadapi guru ini cukup besar. Contohnya guru ini dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, terus dituntut lagi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang menarik untuk diajarkan kepada siswa. Karena itu peningkatan kualitas pelatihan guru, kesejahteraan guru ini harus menjadi poin utama gitu yang perlu dilihat oleh pemerintah agar kualitas pembelajaran di Indonesia ini berjalan dengan baik. Jadi harus memilih kualitas guru yang bagus ya. Jadi kayak kalau guru itu berkualitas, pastinya si muridnya itu berkualitas. Tapi kalau gurunya tidak berkualitas, pasti si muridnya juga kurang berkualitas ya kan. Untuk pertanyaan terakhir, apakah biaya pendidikan masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat Indonesia? Itu dia. Tentunya masih menjadi hambatan gitu ya buat pendidikan. Meskipun pemerintah itu udah ngasih bantuan kepada kita nih program seperti program bantuan pendidikan gitu, tapi masih ada aja gitu keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Bukan hanya di biaya pendidikan, contohnya di transportasi, terus biaya buku, seragam gitu kan, akses pendukung pendidikan lainnya. Kondisi ekonomi keluarga sering menjadi hambatan gitu untuk kesempatan anak ini melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan yang lebih gitu dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar tidak ada lagi anak yang tidak melanjutkan sekolahnya dengan alasan ekonomi. Seperti itu. Jadi yang pemerintah lakukan itu bukan hanya digratiskan sekolah, orang tuanya juga harus disejahterakan ya kayak. Jadi kalau misalkan orang tuanya mampu, nggak mungkin dong kayak mereka nggak mau memfasilitasi untuk anak gitu. Jadi yang paling utama itu dari orang tuanya dikasih lapangan pekerjaan yang lebih luas supaya si anak juga mendapat fasilitas sekolah, dapat guru yang terbaik dari si orang tuanya karena mempunyai kebutuhan pokok yang
lebih gitu ya Kak ya. Terima kasih Kak Mutia yang sudah meluangkan waktu untuk podcast hari ini. Sudah ya teman-teman, untuk diskusi kali ini semoga bermanfaat ke depannya. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.